Halo Sobat ATR BPN, bertemu lagi dengan saya, Firdaus Aji Nugroho. Kali ini saya akan mengulas tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Mari kita simak penjelasannya. Sebelumnya, sebagai aparatur sipil negara, kita sudah pasti dituntut untuk menjadi pelayan publik yang baik dan sebisa mungkin meminimalkan kesalahan yang menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Namun, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih atau good and clean governance sudah pasti keniscayaan di era reformasi saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan keniscayaan tersebut. Akan tetapi, dalam implementasinya masih belum sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya keluhan masyarakat atas buruknya layanan aparatur pemerintahan. Misalnya, 1. Terkait dengan maraknya kasus korupsi. 2. Banyaknya program pembangunan sarana fisik yang terbengkalai. 3. Kecenderungan pelaksanaan tugas yang lebih bersifat role-driven dan sebatas menjalankan rutinitas kewajiban. Serta 4. Masih banyaknya keluhan masyarakat karena merasa tidak puas atas mutu layanan aparatur. Oke, yang pertama kita bahas yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu pada dasarnya berarti sikap yang diharapkan menjadi pedoman setiap ASN agar dapat dalam setiap kegiatan pelayanan dapat menghasilkan output yang maksimal. Komitmen mutu tidak lepas dari beberapa aspek seperti efisien, efektif, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi bisa diartikan ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Sedangkan efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi, maka akan berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan kredibilitas dan institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, inovasi. Inovasi dilandasi oleh keberanian berinisiatif untuk menampilkan kreativitas, sehingga inovasi akan menjadi faktor yang membuat organisasi tumbuh, berubah, berkembang, dan berhasil. Demikian juga halnya inovasi dalam layanan publik, mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang berbeda dari sebelumnya, bukan sekadar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin. Inovasi yang diciptakan untuk layanan publik mesti menjadi tanggung jawab para penyelenggara pelayanan publik pada institusi apapun. Bahkan semua aparatur pada setiap level organisasi dituntut untuk dapat memahami esensi dan manfaat inovasi tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam istilah inovasi adalah perubahan. Yang terakhir, mutu. Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Jika tidak sebagai ASN, mutu bisa diartikan standar yang sudah ditetapkan institusi dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang harus dipegang dalam setiap kegiatan. Apabila kita sebagai ASN bisa menerapkan nilai mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka hal itu juga yang bisa mendorong birokrasi Indonesia untuk melangkah ke depan untuk menghadapi globalisasi. Apalagi di era global ini, para ASN dituntut untuk meningkatkan kinerja. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap pegawai, sesuai dengan uraian jabatan yang sudah ditetapkan institusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang anti korupsi. Mari kita simak penjelasannya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani,
corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, material, mental, dan umum. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik, yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. Hubungan konsekuensi tersebut idealnya dapat menjamin bahwa pemilik spiritual accountability yang baik akan mendorong public accountability yang baik pula. Dan tentunya tidak akan tergerak dan mempunyai niat sedikit pun untuk membuat kerusakan di muka, termasuk di dalamnya adalah melakukan korupsi. Sebaliknya, justru akan mempunyai niat yang sangat kuat untuk menghindari korupsi. Jika kita berbicara tentang anti korupsi, maka tidak akan lepas dari integritas. Integritas bisa menjadi salah satu solusi terhadap korupsi. Pemerintah lewat KPK telah menyusun konsep sistem integritas nasional yang merupakan konsep integritas yang komprehensif untuk memastikan bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Mulai dari integritas sebagai suatu nilai pada tataran individu, sampai integritas sebagai pencapaian tujuan dalam tataran organisasi dan integritas sebagai kesatuan dalam tataran bangsa. Bagian penting konsep tersebut adalah tunas integritas, yaitu pribadi-pribadi yang memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia untuk membangun sistem integritas organisasi maupun bangsa. Berikut adalah contoh-contoh sikap anti korupsi yang bisa diterapkan di lingkungan kantor. Yang pertama, hadir di kantor sesuai dengan yang ditentukan. Yang kedua, tidak keluar pada jam kantor untuk mengurus kepentingan pribadi. Yang ketiga, tidak menunda-nunda pekerjaan dan menyelesaikannya tepat pada waktunya. Yang keempat, berani menolak dan berkata tidak jika terdapat masyarakat memberikan sesuatu barang atau uang yang dimaksudkan untuk kepentingan pelayanan birokrasi. Sikap-sikap yang sudah dijelaskan tadi bisa diterapkan apabila kita sebagai aparatur sipil negara dapat menjiwai nilai dan prinsip-prinsip dasar anti korupsi. Juga selalu menanamkan kepada diri sendiri tentang pentingnya integritas agar selalu dapat menimbulkan semangat bekerja dan meningkatkan kinerja yang relevan dengan fungsi aparatur sipil negara, yaitu pelayan publik. Demikian Sobat Atari BPN, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video lainnya. Created using Powtoon.